Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu 30 Juli 2025. Kembali kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU USD. Namun sebelum kita membahas jauh bagaimana probabilitas hari ini satu hari ke depan, kita seperti biasa akan memetakan akan mengevaluasi, mereview satu hari kemarin sebagai bagian dari proses memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Bagian dari introspeksi dan bagian dari proses untuk selalu lebih baik. Kita awali dulu di review satu hari kemarin. Kita perkirakan sebenarnya emas ini masih ada atau menguat tipis ya, atau sedikit konsolidasi dan lebih condong lebih menguat atau naik walaupun ringan. Kita perkirakan naiknya itu sampai di target ya, atau di resisten 3343 dan 3357. Nah, kondisi ini kita uji dulu nanti kalau naik berada di area resisten terdekat di area warna ungu di kisaran 3327 ya. Kita menempatkan posisi buy di 3329, lebih sedikit lebih naik dari resisten yang kita tandai. Dari real market yang ada, pergerakan ternyata memang sampai pada titik buy namun ditutup di bawah area resisten, sehingga yang kita lakukan tentunya tetap selalu memperhatikan resiko, tetap selalu menghitung berapa batasan yang menjadi aturan main kita, sehingga kalau terjadi pergerakan yang berbalik, setidaknya kita sudah siap semuanya. Dari 3329 tersentuh, maka kalau kita menggunakan yang normal, kita menggunakan risk di 50 hingga 60, maka kisarannya di 3322 hingga 23. Sehingga kalau kita menggunakan 3323, sebenarnya kalau kita terapkan ini sudah bisa recover ya sampai di merah yang ketiga di 3314 ini sudah bisa merecover dari kerugian yang ada. Setidaknya kalaupun mungkin tidak sampai pada maksimumnya, minimal kita bisa exit dengan tingkat kerugian yang lebih kecil, atau setidaknya juga membatasi rugi kita lebih kecil. Kalau kita ambil resiko sampai di area retrace-nya, nah di kisaran di sini, maka tentu tadi sudah kita hitung, setidaknya sudah bisa menutup kerugian yang kita alami dari posisi buy-nya. Ada pertanyaan kemarin, kemungkinan kalau dia bergerak turun sampai di mana? Ya di warna kuning ini, kemungkinannya sampai di situ. Sehingga mesti kita menghitung di mana menempatkan posisi recovery, di mana kita menempatkan exit-nya. Kalau betul-betul sudah diterapkan step by step-nya, saya yakin sudah bisa meminimalisir. Setelah tidak mampu break dari retracement, dia akan berpeluang memantul kembali. Nah, tentunya kalau dia naik, maka yang menjadi target utama adalah resisten yang awal karena belum bisa di break. Maka kita bisa menempatkan posisi bullish sampai di area resisten. Kalau kita menggunakan yang awal lagi, nah tentu ini menunggu break dulu ya, karena memang betul-betul tidak mampu dilewati. Ya, mengingat sebelumnya ada hijau yang membentuk high
lebih tinggi atau highest di sebelumnya, maka ini menjadi resisten terakhir. Ya, sehingga kalau kita menempatkan posisi bullish, nah tentu harus nunggu ini lebih tinggi atau break. Perhatikan waktu yang sedang berjalan. Kalau sudah di atas jam 12 malam, tentunya lebih baik kita lanjutkan untuk hari esoknya. Nah, ini untuk pergerakan satu hari kemarin tidak ada pergerakan yang signifikan, dia hanya rebound kecil ya, atau rebound ringan sampai di area resisten ya. Berarti ini masih akan diuji lagi di area resisten ini. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana peluang atau potensi satu hari ke depan. Sebelum kita menganalisis lagi secara teknikal, saya akan coba untuk sedikit membuat satu ulasan berkaitan dengan fundamental hari ini ya. Sekali lagi, fundamental ini tentunya tidak serta-merta bisa mempengaruhi secara langsung kalau kita menggunakan trading harian, mengingat yang kita ambil targetnya hanya pendek sehingga ya keburu bergerak. Minimal ini sebagai gambaran sebelum kita nanti menempatkan posisi kita. Setidaknya juga lebih berhati-hati, ada hal-hal penting yang bisa mempengaruhi volatilitasnya sangat tinggi atau bergerak sangat ekstrim. Nah, sebagai contoh nanti ada jam-jam waktu-waktu rilis berita, yang rilis beritanya itu bisa mempengaruhi pergerakan yang sangat signifikan ya, bisa mempengaruhi pergerakan yang sangat signifikan. Kalau saya boleh tampilkan di sana, saya membuat sedikit analisis berkaitan dengan fundamental ya. Berkaitan dengan fundamental, sedikit dari catatan kita dari ketegangan geopolitik dan perdagangan masih berkaitan dengan perundingan Amerika Serikat China di Stockholm dan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa ya, yang menerapkan atau disepakati 15%. Nah, tentu ini bisa menekan ya permintaan emas. Ya, menekan permintaan emas. Sehingga nanti menjadikan dolar lebih kuat. Artinya market akan cenderung bergerak turun ya. Dari dolar Amerika Serikat indeksnya juga menguat. Tentu kalau indeks menguat maka emas berpotensi dia akan melemah, sehingga satu arah dengan perundingan antara China, Eropa dan Jepang ya dalam hal ini. Dari sentimen market ya, dari sentimen dan permintaan bank secara umum ada sedikit peningkatan ya. China, Polandia dan lain menambah cadangan emasnya di tahun 2025 ini ya. Nah, tentu ini menjadikan emas menjadi pilihan yang lebih baik karena permintaan banyak, nanti harga juga berpeluang akan bergerak naik. Kemudian yang perlu kita waspadai hari ini, adalah berita nanti jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, jam 19.30 waktu Indonesia Barat ada berita ADP non-farm employment change atau berita yang lebih awal, indikator awal untuk NFP resmi hari Jumat besok. Jadi pra NFP ya, jika hasilnya nanti jauh di atas, nah tentu nanti akan berdampak yang signifikan terhadap pergerakan emas. Kemudian disusul jam 21, kemudian 23. Nah, jam 23 nanti ada pidato Fed. Maksud saya adalah pidato Powell ya, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat. Jam 1 dini hari
akan dirilis data suku bunga ya, yang nanti tentu pengaruhnya sangat signifikan. Dari kesimpulan yang ada, kalau kita membaca berbagai berita, maka emas kemungkinan masih akan tertekan ya, emas masih akan tertekan. Sehingga kalaupun bergerak naik akan pendek, akan belum terlalu signifikan. Sebaliknya kalau nanti ada hasil rilis yang menggembirakan bagi US dollar, maka emas juga nanti akan berlanjut bergerak turun. Secara umum kalau kita simpulkan bearish ringan, kemudian rekomendasi untuk hari ini karena masih pergerakan belum signifikan, banyak pelaku pasar masih wait and see menunggu rilis data suku bunga nanti dini hari. Nah, dari catatan-catatan yang ada ya, dan kita kombinasikan dengan teknikal, ini berada di wilayah lembah ya, berada di wilayah lembah dari 3-4 hari terakhir. Posisi emas terus terdampar ke bawah, maka kemungkinan hari ini juga masih akan berpeluang kembali koreksi turun. Nah, bagaimana kita membacanya? Kita coba di time frame daily ya. Kita lihat di time frame daily-nya. Nah, di time frame daily 1 hari kemarin ditutup dengan bullish memang ya, ditutup dengan bullish. Tapi secara umum dalam 1 pekan terakhir didominasi oleh bearish ya. Bearish masih mendominasi. Kalau kita baca secara keseluruhan, memang jangka panjang ini masih dalam tren naik ya, meskipun sedikit konsolidasi, namun trennya masih naik. Nah, karena kita menggunakan jangka pendek, trading jangka pendek, maka kita juga memanfaatkan nanti pergerakan-pergerakan pendeknya. Kita lihat di time frame H4 ini sudah mulai mengindikasikan merah ya, 2 jarum di atas itu mengindikasikan bullish sudah mulai berat sampai di titik tertingginya di 334 poin sekian, sudah mulai berat dan kembali ditolak ke bawah. Sehingga kita fokus dulu ke pergerakan turun ya, fokus dulu ke sell-nya. Kira-kira sampai di mana untuk bergerak turunnya, kita kunci dulu untuk area pentingnya sehingga nanti kita memudahkan untuk menarik garis dan menempatkan posisi entry serta targetnya. Oke, dari area penting ya, kita tandai sebelah kiri, di situ juga ada support ya. Oke, untuk menandai kita kasih warna yang agak nyala ya. Ini kita tandai sebagai area support yang kuat. Di kisaran harga berapa? Di kisarannya di kira-kira 3299 atau 33 ya, 33 boleh. Kira-kira di situ support kuatnya. Support kuat ini berarti nanti tahanan ke bawah ini kuat sekali. Sampai di area di sini berpeluang akan terkoreksi kembali, akan rebound menaik kembali sampai di mana? Sampai di resisten lagi. Kemudian hari ini maksimum karena ada berita signifikan sampai dini hari nanti, maka kita perkirakan akan jauh lebih panjang, akan lebih signifikan. Kita menggunakan range yang lebih tinggi ya, kita maksimumkan berada di sini ya. Hari ini kita perkirakan maksimum berada di 3274 ya. Sementara kalau ternyata nanti tidak mampu menembus supportnya, kita perkirakan berada di resisten yang kuat ya. Resisten kuat hari ini kita akan perkirakan di kisaran apa ini ya, 33
6368 ya, tadi kita perkirakan di 3368. 68 atau 69. Oke. Nah, ini kita buat range-nya dulu, kemudian baru kita dekatkan untuk mencari titik entry yang potensial ya. Oke. Jarak dari running sampai dengan area koreksinya sekitar 100 pip ya. Ini cukup sulit untuk kita menempatkan posisi sell lebih awal, sehingga tentu lebih baik kita bersabar menunggu konfirmasi berikutnya. Dari petunjuk awal memang dia akan bergerak turun, tetapi ini masih dalam tahap koreksi. Nah, kira-kira seperti apa kalau saya tarik garis nih? Ini kira-kira kalau dia nanti break dari area retrace-nya, maka dia akan seperti ini ya. Akan kembali bergerak turun, kemudian koreksi naik dan kembali turun lagi. Oke, mungkin kalau sampai di bawah terlalu jauh. Oke, kalau terlalu jauh kita coba untuk sesuaikan dulu. Ya, sampai di situ 3274 ya. 3274 tadi sudah kita ukur dengan range yang cukup panjang, kira-kira sampai di situ ya, 3274 untuk bergerak turun. Nah, tinggal kita manfaatkan space yang kosong yang cukup potensial ya. Kita ambil yang lebih dekat saja, memanfaatkan pergerakan ini di kisaran 3315 ya. Kemudian nanti sampai di resisten, yang penting sampai di supportnya, sampai di supportnya cukup untuk kita exit. Nah, supportnya taruh di yang terdekat di situ 13. Oke, kita bisa menempatkan di situ yang ya sebenarnya areanya cukup krusial, namun ketika nanti berada di area ini dan betul-betul tidak mampu, ya kita siapkan simulasinya. Dengan pertimbangan berada targetnya di support, biar terjangkau, kita menempatkan 3315 untuk membuka posisi pertama di sell atau jangka pendeknya, kemudian targetnya di 3300 atau 3301 boleh, 3300, 3301 boleh. Kemudian berikutnya kita targetkan lagi kalau dia ternyata tidak ada kekuatan menolak atau tidak ada rejeksi, tidak ada perubahan warna signifikan, momentum bullish tidak signifikan, kita bisa kembali arahkan untuk target yang kedua 3286. Oke, sementara untuk target di situ, untuk area jenuh sebenarnya perhitungan kita sampai di situ, tapi karena ada berita kemungkinan besar akan jauh lebih panjang ya, akan jauh lebih panjang. Coba kita lihat yang hari-hari sebelumnya. Ya, mengingat ada rilis berita yang signifikan untuk nanti malam dini hari, maka kita perkirakan akan jauh lebih panjang ya, sehingga kita bisa kasih space yang lebih untuk range-nya. Ya, range-nya kita tempatkan di 3265 ini ya. Untuk area jenuh jual. Di 3265 untuk area jenuh
jual hari ini. Jadi ini kita koreksi, tadi kita gunakan range yang ini, ternyata ada lebih jauh ya, biar lebih longgar ya. Mengingat ya karena ada rilis berita yang banyak ditunggu sebagian besar trader, dan tentu harganya bisa cukup melambung hari ini. Oke, ini untuk skenario awal yang dia bergerak turun ya. Perhatikan nanti sampai di area di sini, ini adalah area uji bearish. Kalau nanti tidak mampu, bisa jadi dia akhir bergerak turun hanya sampai di sini, kemudian mulai bergerak naik. Mulai bergerak naik, break dari resisten, kemudian akan mencoba kembali turun sampai di support kita uji. Kalau dia tidak mampu bergerak menembus turun ke bawah ini, maka kemungkinan masih akan sampai pada titik tertingginya. Titik tertinggi hari ini juga kita akan kasih kelonggaran ya, kita naikkan lagi di kisaran di sini. Ya, di sini ada support become resistant, sehingga kita kasih jarak yang cukup jauh, atau mungkin pas yang banyak sentuhan di sinilah, jangan terlalu jauh. Oke, kita tempatkan di 3376 untuk jenuh beli. Kita kasih petunjuk tanda area jenuh beli ya di 3376. Tadi di awal 78, kita turunkan sedikit di 76. Karena dari titik running sudah cukup jauh sehingga kita harus menyesuaikan. Oke, untuk posisi buy boleh teman-teman nanti menunggu dari break resisten di sini ya. Boleh menunggu break di sana atau menempatkan di 2/3-nya juga boleh ya. Taruh di situ untuk posisi buy-nya. Di 3329. Targetnya kita tempatkan di resisten terdekat. Ini kira-kira di 3343 ya, 3343 cukup. Kemudian kalau masih bergerak naik kuat ya, momentum bullish masih signifikan, tidak ada petunjuk turun, kita bisa lanjut untuk target yang kedua di 3358. Oke, kita tanda ini. Ya, hari ini kita juga nanti akan perhatikan sama-sama simulasi yang pertama tadi bergerak turun, kita uji di lingkaran warna kuning. Yang kedua adalah lingkaran warna kuning yang kedua berada di resisten atau di highest hari ini sampai dengan saat ini. Belum ada titik tertinggi sampai dengan saat ini kecuali di 3333. Sehingga kita bisa menempatkan, boleh di atasnya, boleh bisa di 3329 juga boleh. Nanti targetnya di 3343 dan 3358. Perhatikan nanti di area di sini, ini juga menjadi area uji, bullish ya. Biasa kita tandai ini dengan warna ungu lah biar kelihatan ya. Menjadi area uji bullish, termasuk yang di bawah ya, target itu menjadi area uji bullish juga. Kemudian yang kedua di 3286 ya, ini juga nanti menjadi area ujinya ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita analisakan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa maksimum dalam mendapatkan profitabilitas kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.